Rekan akta kebijakan pemerintah yang mengubah Badan Penyelenggara Haji dan Umroh menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Lalu bagaimana kementerian ini bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada pelaksanaan ibadah haji? Kami akan berbincang dengan pengamat kebijakan haji dan umroh Bapak Ade Marfudin. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ade. Salam pagi. Ya, Pak Ade, bagaimana Kementerian Haji dan Umroh ini bisa menyelesaikan permasalahan yang memang setiap tahunnya selalu terjadi nih Pak Ade? Ini kan terima kasih. Yang pertama adalah tentunya atas nama masyarakat, atas nama komunitas yang selama ini bergerak dalam dunia perhajian. Saya sangat mengapresiasi lahirnya Kementerian Haji dan Umroh. Ini sebuah langkah awal, langkah reformatif karena begitu cepat dari Badan Haji yang yang telah diputuskan oleh Presiden, tidak sampai setahun ternyata langsung berubah menjadi Kementerian Haji, dibarengi dengan juga revisi undang-undang baru tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ini saya kira langkah yang perlu diapresiasi. Ada keberanian, ada visioner untuk memberikan harapan dan janji terhadap perubahan perhajian ke depan. Ini kan sebuah paradok yang harus dijawab. Iya. Sementara jamaah haji yang begitu besar peminatnya, animo besar sampai 5,5 juta yang mendaftar dengan kurun waktu sangat variatif antara 28 sampai 48 tahun. Dirata-ratakan saya kira 24 tahun masa tunggunya. Sementara kuotanya kan sangat terbatas. Nah ini juga di samping munculnya ya indikasi-indikasi yang setiap tahun selalu ada permasalahan dalam penyelenggara ibadah haji. Nah ini kan perlu ada penyikapan, apakah karena memang beban kerja kementerian yang lama begitu besar sehingga tidak fokus menggarap haji, atau memang perlu solusi yang baru. Nah ternyata kan pemerintah bersama DPR melihat ini adalah perlu adanya inovasi dengan melahirkan dari Badan Haji menjadi Kementerian Haji terkait. Nah, tentunya ini kan menjadi sebuah harapan baru. Ya, benar. Kenapa Badan Haji yang belum bekerja harusnya tahun 2006 sebuah test case ya. Iya. Bahwa dia harus melakukan pekerjaan dulu baru dinilai. Tapi ternyata tidak diberi kesempatan, tapi langsung di mark up menjadi sebuah Kementerian Haji dan Umroh. Ini juga tentunya dengan pertimbangan bahwa untuk memudahkan koordinasi, memudahkan tahap negosiasi, juga adalah penguatan kesetaraan untuk diplomasi karena harus apple to apple, di mana Kementerian Haji di Arab Saudi juga Kementerian Haji. Iya, benar. Sementara kalau kita misalnya pada tataran kepala badan atau sekelas dirjen, maka dianggap tidak apple to apple. Kalau duduk itu tidak sebanding. Yang satu di sofa, yang satu di lantai, ini juga menjadi pertimbangan. Untuk itu, supaya ada penguatan diplomasi tadi, daya tawar tinggi dengan jamaahnya yang besar, maka perlu ada kesetaraan dari sisi birokrasi. Ini yang positifnya seperti itu. Nah, juga tentunya dengan lahirnya kementerian terkait dengan dibarengi dengan undang-undang baru ini, ada sejumlah perubahan mendasar yang akan diusung sesuai visinya Presiden, adalah efisiensi, memberi kemudahan, pelayanan yang cepat, yang berpihak kepada rakyat. Ini juga dengan kondisi yang ada ini yang perlu dijawab oleh menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Haji. Saya kira itu yang sebagai prolog pertama. Ya, baik. Lalu untuk menjawab pertanyaan bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena kan begitu cepat ya
begitu cepat, tapi juga patut diapresiasi terkait dengan permasalahan haji yang setiap tahunnya selalu terjadi, Pak Ade. Iya, kan masalah-masalahnya kan haji itu selalu bermasalah. Iya. Ya, masalahnya kan harus diurai. Benar. Di mana masalahnya? Karena dari awal juga sumber masalah sudah muncul. Misalnya bahwa raw inputnya jamaah haji kita ini kan dari 220 ribu orang yang normal, kuota normal, itu kan dengan beragam dinamika. Misalnya dari suku bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, pendidikan yang berbeda, gender, tingkat pendidikan yang ini juga sumber masalah kalau tidak mampu dipetakan dengan baik sebelum berangkat. Yeah. Belum dari sisi umur ya, umur juga berpengaruh juga. Ini juga ya karena semakin umurnya tua otomatis ibadah haji akan semakin terbatas. Benar. Maka perhatian pemerintah pun juga akan semakin fokus kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Ini juga menjadi masalah tersendiri. Belum lagi keragaman tadi yang memicu adanya permasalahan muncul di lapangan. Nah ini yang menjadi PR besar yang perlu diantisipasi oleh Kementerian Haji yang baru. Apa solusinya? Tentunya ya Menteri harus punya solusi. Yeah. Ini harus menjawab dinamika yang ada menjadi bukan sebuah kelemahan, tapi menjadi sebuah kekuatan yang dipersiapkan dengan baik. Tidak lagi cerita sekarang misalnya ke depan ada kuota bodong, kuota batu, rebutan kuota, salah pembagian kuota, atau misalnya distribusi kuota yang bukan haknya. Ini sudah tidak ada lagi dana haji yang dikorup dan sebagainya. Ini sudah dikikis habis. Sudah saatnya kita berorientasi kepada bagaimana keberpihakan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Karena ini sudah fokus. Kalau nanti misalnya sudah pindah ke Kementerian Haji tapi perlakuannya sama, ya berarti kan memang bukan lembaganya yang salah. Memang moralitas, integritas SDM bangsa kita memang sudah sangat rendah sekali dari sisi ibadah aja, dari sisi lembaga yang sakral saja masih belum bisa ditata dengan baik. Ya tentunya akan semakin terpuruk kalau itu ukurannya adalah lembaga keagamaan. Nah kita berharap ini adalah bagian solusi yang terbaik untuk perbaikan tentunya. Ya, Pak Ade, patutnya kita mewaspadai potensi korupsi. Kita tahu kalau di Kementerian Agama istilahnya bancakan ya menjadi tempat ladang basah. Apakah di Kementerian Haji dan Umroh ini kita bisa mewaspadaikah atau kita percaya bahwa ini bisa dikelola dengan baik gitu, Pak? Nah, ya ini juga tentunya perlu dipersiapkan. Kalau misalnya kita kan nggak mungkin lah kita ini akan mencontoh yang jelek-jelek terus. Iya, benar. Kalau misalnya lembaga itu sudah dicap tidak bagus ya, masa kita akan mencontoh, meniru yang jeleknya. Tentunya harus punya prestasi terhadap bangsa dan negara itu ditunjuk menjadi pimpinan itu kan harus amanah. Kan bersumpahnya juga bukan sumpah di atas kertas, tapi adalah firman Tuhan. Firman Allah itu kan jelas harus takut gitu loh. Kalau sudah tidak punya takut, tidak punya urat malu ya ini juga tinggal tunggu kehancurannya. Untuk itu di samping kan ini kan perpindahannya otomatis adalah memerlukan waktu yang sangat cepat. Organisasi baru, kementerian baru ini kan otomatis harus mencari SDM yang sesuai dengan bidangnya. SDM yang punya integritas, yang punya kompetensi dalam bidang perhajian tentunya. Nah ini kan perlu dipersiapkan. Dan Pak Menteri yang ditunjuk ini harus gerak cepat, termasuk sarana prasarana yang akan dipakai. Tentunya kan semangatnya bukan semangat pemborosan, tapi semangatnya ada efisiensi. Bagaimana efisiensi yang muncul? Salah satunya adalah bagaimana membangun hubungan harmonisasi dengan Kementerian Agama yang memisahkan diri dari haji itu. Yang sekarang ya kan banyak fasilitas yang pernah dibangun dari dana haji, dari BPKH sudah dibangun misalnya dari mulai ruang pertemuan di Kandepak, di Kanwil. Nah, mau tidak mau jangan berpikir pemborosan untuk membangun fasilitas sarana prasarana untuk dibarukan semua, dibangun baru. Ini juga saya kira bukan langkah efisiensi, ini juga tanda-tanda pemborosan ulang.
Nah, saya kira nanti Kementerian Haji harus melihatnya adalah asas manfaat lebih awal adalah mengedepankan bagaimana membuat tadi mewujudkan harapan tadi. Masalah fasilitas pakai yang ada dulu, berdampingan dengan yang ada dulu. Kalau di Kanwil misalnya ada Kanwil, ya sudah pakai. Karena memindahkan di tingkat pusat kan Dirjen Haji, otomatis harus pindah Dirjen Haji kepada Kementerian Haji yang baru. Pos itu butuh pindah. Nah kan pindah kamar. Kemudian di tingkat Kanwil kan ada Kabid Haji, maka Kabid Haji pindah kamar. Asalnya bertanggung jawab kepada Kanwilnya, sekarang tanggung jawabnya kepada adalah Menteri Haji terbaru. Di tingkat depan ada Kasih, ya otomatis akan memisahkan. Nah, jangan menuntut dulu untuk pakai fasilitas yang telah dibangun oleh dana haji, oleh BPKH, itu manfaatkan sebagai kantor barunya dari Kementerian Haji dan Umroh di tingkat kabupaten sampai kepada tingkat pusat. Ini juga harus menjadi perhatian. Jangan justru masyarakat melihat dengan ada kementerian baru uang walaupun ada dana APBN atau dana haji yang sudah menumpuk di BPKH, itu bukan aja semena-mena untuk digunakan dan semau gua istilahnya, tapi harus berdasarkan pertimbangan, perhitungan, berikan bukti dulu bahwa kita sedang melayani, membuktikan kepercayaan publik bahwa dengan kehadiran departemen kementerian baru ini menjawab dari seluruh kebutuhannya, termasuk pelayanan semakin baik, keadilan semakin ada, transparansi semakin transparan, tidak lagi misalnya dana korup, main-main di ranah ibadah ini juga harus dibuktikan kepada masyarakat. Nah, saya kira banyak catatan-catatan penting yang perlu disiapkan oleh kementerian baru ini, termasuk aspek petugas, walaupun dalam undang-undang baru kan ada petugas daerah misalnya dikurangi. Ini juga saya kira bagus karena dinilai kurang efektif, justru adalah digunakan sebagai bahan penghargaan bagi para tim sukses. Ini juga kan menyakitkan terhadap orang antrian panjang. Benar. Ini juga dieliminir oleh kementerian baru. Di mana meletakkannya? Ya tentunya adalah lebih kepada mengedepankan tadi SDM yang berkualitas, yang punya kompetensi. Apa jaminannya? Ya ini yang perlu dibicarakan kementerian baru dengan masyarakat terkait yang punya potensi terhadap itu gitu. Iya. Baik, Pak, ini kan cukup melegakan ya bagi masyarakat yang sudah mendaftar kemudian harus menunggu yang begitu lama sampai ada yang 30 tahun, 40 tahun. Apakah dengan adanya ini bisa mengurai antrian yang cukup panjang tahun yang lama ini, Pak? Kalau mengurai kan kita ini tidak bisa untuk selalu berharap mengurai mempercepat. Iya. Karena haji itu bukan di negara sendiri, bukan di Indonesia, tapi di negara orang yang punya aturan dan otorisasi tersendiri. Kita harus tahu, harus taat kepada aturan itu, namanya Taklimatul Hajj. Apa ketentuan yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi, kita harus tunduk, harus taat. Bukan mereka perlawanan. Jadilah tamu yang baik gitu loh. Karena kita juga bertamu, bukan tamu kepada kerajaan, tapi juga tamunya Allah. Ada yang ngatur negara otoritas itu. Jadi tidak semena-mena. Kemampuan kita itu bukan memberangkatkan 300.000, bukan memberangkatkan 3 juta, bukan 1 juta. Kemampuan kita itu di tingkat yang layak itu berapa? Nah, Kementerian Haji mengukur itu. Kalaupun ditambah sampai 250.000, apa yang perlu dipersiapkan? Sampai hari ini yang teruji kemampuan kita bisa melayani dan dalam tanda kutip baik adalah pada tataran 220.000 orang. Itu pada tataran normatif, tataran yang bisa dilaksanakan dengan kategori baik. Tapi kalau ditambah lagi volumenya, itu belum tentu. Tapi kalau dikurangi volumenya, itu semakin baik. Tapi ada batas maksimal kemampuan kita, gitu loh. Di samping juga memperhatikan tadi luasan Arafah Mina itu, namanya Al-Mujna, itu juga bukan tempat yang luas, tempat yang memang terbatas, dan bukan kita doang jamaahnya. Dari 158 negara hadir di sana. Jadi jangan, tidak bisa memaksakan bahwa dengan hadirnya organisasi baru, kementerian baru lantas langsung bisa mengikis kuota panjang. Enggak begitu cara berpikirnya. Justru pemerintah punya aturan hanya
yang perlu diperlakukan adalah bagaimana membuat strateginya adalah orang yang sudah mendaftar puluhan tahun tadi disapa dengan baik. Bagaimana menyapa orang yang belum berangkat, harusnya bernuansa telah menunaikan kewajiban kakinya sebelah. Apa misalnya? Mereka sudah naruh uang 25 juta di BPKH. Sementara umurnya semakin tua, harapan untuk berangkat semakin kecil. Nah kan harus ada solusi. Apa solusinya? Apakah tidak ada misalnya terobosan nanti Kementerian Haji membuka keran baru sambil Anda menunggu umroh dulu, gitu loh. Umroh juga adalah salah satu yang diperintahkan karena bunyi jelas watimul haj wal umroh lillah. Haji dan umroh itu satu paket. Kalau ya bagusnya ya haji dan umroh, tapi kalau tidak ya dipisah aja. Umroh wajibnya aja yang berangkat, sehingga tidak punya rasa kepenasaran. Diprogramkan itu bagi orang yang tadi yang umurnya sudah manula, yang sudah ini umroh relatif lebih nyaman, lebih tidak berdesak-desakan. Dan ini juga menjadi solusi, dan ini perlu dipikirkan sehingga kehadiran Kementerian Haji ini dan umroh bisa memberikan solusi. Dan itu sebuah tawaran. Karena tawarannya apakah hilang kuotanya kalau dia sudah ikut umroh? Tidak. Nomor antrian tetap berlaku. Cuma Anda diberangkatkan lebih awal, nomornya tetap, uangnya bisa dipakai untuk umroh dulu. Begitu umurnya tidak sampai, karena misalnya tadi istiqomah kesehatannya tidak mumpuni, tidak sampai istiqomah, meninggal atau sakit yang berkepanjangan, ujur syar'i yang tetap, itu sudah terjawab, mereka sudah umroh duluan. Nah ini kan jarang orang berpikir seperti saya seperti ini gitu. Harusnya berpikirnya adalah inovasinya bagaimana memberikan solusi kepada orang yang antri panjang sehingga menutup celah penantian yang terus belum tentu dapat gitu loh. Ini juga yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Haji yang baru. Jadi bukan jawaban Kementerian Haji yang baru menjawab percepatan pengikisan kuota. Tapi yang ada bagaimana inovasi baru dan bentuk penyapaan bersama-sama, potensi untuk mencerdaskan orang belum berangkat ini, itu juga harus menjadi catatan penting bagi Kementerian Haji. Baik. Dan ini SDM yang luar biasa. Tadi bagaimana mencari solusi, kemudian melakukan pendekatan kepada calon jamaah yang masih mengantre tersebut ya Pak ya? Ya, itu. Ya, dan ini memang nggak sembarang orang yang memang benar-benar keikhlasan sepertinya begitu ya Pak ya? Iya, nanti kalau misalnya di SDM itu juga perlu yang nanti dipindahkan dari Kementerian Agama yang sekarang di bawah Dirjen PAU, di bawah Kabid Haji, Kasih Haji, itu juga harus ada proses seleksinya. Siapa yang punya kemampuan dalam tanda kutip adalah pengetahuannya, kompetensinya, yang culas-culas itu yang dipakai gitu loh. Yang terindikasi orang ini tidak punya integritas, jangan masuk ke rumah baru lah. Benar. Kalau udah kotor nanti bersihnya repot. Baik udah ini aja di fakta integritas, Anda melakukan kesalahan langsung jeblosin pemiskinan, rampas asetnya, selesai. Nah, ini kan kita belum ada kekuatan itu. Karena agama yang perlu dijaga kesakralitasannya. Saya sangat prihatin kalau ini terjadi lagi. Dan saya ikut mengawal untuk lahirnya ini dan mengawal untuk mudah-mudahan jadi solusi terbaik untuk bangsa ini. Insya Allah. Apalagi ibadahnya kan juga memang harus di-maintenance lebih baik lagi ya, Pak Ade ya. Harus. Siap. Baik, Pak Ade, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Semoga ini menghadirkan solusi terbaik untuk haji di Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, demikian perbincangan kami bersama pengamat kebijakan haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ade Marfudin.